udah hari ketiga kan, dan ternyata permasalahannya tuh nggak sesimpel yang kita kira ya kan? Iya, agak rumit juga ternyata. Ini bentar lagi ya dia kelar kerja ya. Iya, ini harusnya udah jadi korban. Coba gue WhatsApp dia dulu deh. Tapi kasihan juga ya, Gir. Posisinya tuh kayak berat sama perasaan dia, sama Banggi, berat juga sama orang tua dia gitu. Ini Gary nih. Oh iya. Oh, dia udah kelar? Dia udah. Iya, ayo. Halo, Gary. Halo. Aduh. Baik-baik. Gimana sekarang udah lebih tenang kan? Soalnya Gila, gue seharian nih kagak diajak ngobrol nih. Hah? Gara-gara kejadian di kafe kemarin. dia nggak diajak ngobrol gimana maksudnya? Iya, didiemin aja sama Agi gue. Ngobrol diem aja, gue ajakin ngomong diem aja. Gitu sih. Tadi sih gue ngeliat dia ini terima telepon. Gue tanya ini dari siapa? Nggak jawab dia. Gue rasa sih ketemu lagi nih sama si Dimas. Masa sih? Iya, tapi masih di dalam kan? Dia belum keluar kerja kan? Belum. Berarti ini rencana kita mau nungguin nih. Kita nanti ngikutin lagi. Oh iya ini ya. Keluarkan ya. Coba dong lampu dong. Ntar ketahuan kita. Telepon siapa? Nah itu. Dari tadi tuh nggak dijawab-jawab sama dia nelfon siapa. Gue rasa sih dia sama ini nih janjian sama Dimas nih. Mas coba mundur dong Mas. Coba ikutin aja sih, Mas. Itu si Anggi ngapain ke rumah? Kan di rumah kan ada ibu. Lah, emang mesti berantem kalau misalkan mereka ketemu? Turun. Mas, turun. Bentar dulu dong, ini belum stop. Turun. Iya. Aduh, Mas, tunggu dulu. Mas Giri. Udah kita ngawasi dulu aja. Ini apa sih maksud mama nih? Kok kayak gini sih si ibu? Gak ngerti nih si ibu kenapa kayak gini. Benci banget sih dia. Ini soalnya kan pertama kali. Masa iya nyokap langsung benci kan? Sama sekali. Kenapa marah-marah kayak gini? Makanya saya juga gak ngerti kayak gini. Ini nih, Bang. Nah, biar Anggi tahu. Ini calon istrinya Gary. Selama ini dia sayang sama ibu. Ngerti perasaan ibu. Jaga perasaan ibu. Jadi tolong tinggalin yang namanya Gary anak ibu. Ngapain sih kayak gini? Kali bilang tinggalin. Ibu! Maksud ibu apa sih ngomong kayak gini? Gary, kau Salahnya Anggi apa, Bu? Kenapa sih, Bu? Kenapa Ibu sebegitu bencinya sih sama Anggi? Jangan gitu, Bu. Aku sayang sama kamu, Anggi. Kamu jangan gini. Aku nggak pantas Mas buat kamu. Gak pantas apa sih? Aku tuh sayang sama kamu. Kita udah berhubungan 3 tahun. Aku nggak mau kamu jadi anak durhaka. Aku sih sama
Enggak, Anggi. 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 Bagi. Mas, lepasin aku, Mas. Bagi, sabar dulu, Dengerin dulu. Udah, lepasin aku. Aku sayang sama kamu, Anggi. Aku mau nikah sama kamu. Aku juga sayang, Mas, sama kamu. Aku juga mau nikah sama kamu, tapi kita udah gak bisa, Mas. Lupain aku. Aku sayang sama kamu. Bagi. Fatia. Udah. Mas, apa lu? Ibu kenapa sih kayak gitu sama Anggi? Emang kenapa? Apa ibu salah? Geri sayang, Bu, sama Anggi, Bu. Geri sayang banget, Bu, sama Anggi. Geri cuma minta restu dari Ibu doang. Jangan kayak gini, dong, Bu. Kamu gak ngerti perasaan ibu. Niat baik ibu. Sayang sama kamu sebetulnya. Geri sayang, Bu, sama Ibu. Geri sayang sama Ibu. Berarti Gary nggak ngerti perasaan ibu untuk kebaikan kamu, nak. Tapi Geri nggak bisa ngebohongin hati Geri, Ibu. Lihat tuh, Rinta. Kasihan kan? Bu, aku juga tahu, Bu. Jadi orang tua tunggal tuh nggak gampang, Bu. Aku tahu perjuangan Ibu seperti apa. Aku nggak mau itu terjadi sama Anggi, Bu. Geri cuma pengen nolong Anggi, Bu. Terus dari Ibu doang. Giri gak mau, Bu, jadi doang, Bu. Iya, nak. Ibu merestui. Asal Geri jangan lupa sama ibu. Karena Geri itu harapan ibu satu-satunya. Mari kita ke sana, ketemuin Anggi. Rinta, maafin ibu ya. Ini demi kebaikan Geri. Ibu berkorban demi kebahagiaan Geri juga, ya. Maafin ibu. Ibu tetap sayang sama Rinta. Linda, Abang minta maaf ya. Assalamualaikum. Mau apa Geri kesini? Nyakitin anak saya. Gak kasihan itu anak saya. Saya juga punya anak. Giri sama aku. Kasihan Anggi. Gak cukup nyakitin anak saya, Anggi. Maafin anak saya, Bu. Cukup nyakitin anak saya, Anggi. Tolong Bu, maafin Bu. Geri kalau memang gak mau nikahin anak saya sekarang juga, tinggalin. Maafin Bu, saya Bu. Saya tadinya, Bu, Tolong Bu, maafin saya Bu. sakit saya punya anak begituin, Bu. Saya nggak mau punya anak disakitin. Maafin Gak saya Bu. puas ibu Sama nyakitin anak saya.
maafin Bu. Saya sadar sekarang saya mau merestui anak Ibu, Anggi sama Geri Bu. Dengan saya kesini tuh mau melamar Anggi Bu. Sakit hati saya. Izinkan Ibu saya, punya Bu. anak, sama-sama punya anak. Tolong Bu, maafin saya Gak Bu. bisa Bu. Anggi. Ini lihat anak saya. Nggak kasihan ibu sama anak saya. Anggi, Astagfirullah. maafin Ibu. Maafin Ibu, restuin kamu sama Dewi. Ibu saya. Maafin, iya. Ibu restuin. Ibu saya sama Anggi. Ibu akan kasih kesempatan sama Anggi. Tunjukin ke Ibu bahwa Anggi benar-benar sayang sama Geri. Geri Ibu juga sayang juga sama Anggi. Maafin Ibu. Ibu yang salah. Saya janji Bu akan jadi istri yang terbaik buat Mas Geri, Bu. Iya nak. Ibu sayang. Sayang sama Geri. Sayang juga sama Anggi. Jadilah istri yang baik nanti ya nak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Seorang yang menikah menginginkan keridhaan Allah dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat seorang itu fakir, tidak memiliki apa-apa, saat niatnya lillah, maka akan Allah cukupkan mereka dengan harta, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau seorang laki-laki dia bisa menikah tanpa ada izin dari ayah ibunya, karena memang yang membutuhkan wali adalah wanita. Karena kata Nabi, la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha, jumhuru ahli ilm, pendapat semua para ahli fikih mengatakan kalau perempuan ada walinya, tapi laki-laki tidak ada walinya. Tapi kalau kemudian seseorang laki-laki meminta izin, meminta restu ayah atau ibunya, ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Karena kalau tidak memberitahu dengan keluarganya, apalagi ibunya, orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya, saya khawatir kemudian pernikahan itu tidak akan mendapatkan keberkahan dan tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Sebenarnya sudah bagus apa yang dilakukan, yaitu menikahi seorang janda. Di sini memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menolong janda dan orang-orang yang miskin, maka dia dianggap sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia sendirian. Dan di ayat juga disebutkan bahwa kita menikahi al-ayama. Apakah al-ayama? Adalah orang-orang yang sendirian. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah karena ingin membantu atau berniat melonggarkan kesulitan orang lain. Wanita yang ditinggal suaminya, apalagi memiliki anak, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.